mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa kembali, kita siap dengan Bible study-nya ya. Thank you untuk Ibu Rode, Antonia yang sudah bergabung, Ibu Ratna yang sudah bergabung, Saudari Ingewati, dan ada Elizabeth Sukarmi dari Hong Kong. Terima kasih dengan semangat belajarnya ya. Terima kasih juga Ibu Livong sudah bergabung mau belajar juga bersama-sama. Arianto Wito Atmojo. Wow, siap duduk di kaki Tuhan ya, mendengarkan suaranya. Thank you so much Pak Arianto. Ibu Tong Limien, apa kabar? Ibu Tong ini setia ya, belajar firman ya. Dan kayaknya saya pernah kenal wajahnya Ibu deh. Ada di sosial media, saya baru kenal. Kayaknya mirip, pernah kenal kita. Ibu Ratna juga, Pak Uyung dari Cirebon, apa kabar? Shirley Halim, Shalom. Salam untuk semua keluarga yang terkasih di Kencong, Jember. Agus, apa kabar semuanya? And Selfie Adelina Tiwa dari Kawangkoan, Minahasa. Thank you untuk bergabung. Ibu Irin Tan dari Phoenix, Arizona. Thank you so much sudah staying awake untuk siap belajar ya. Dan who do we have here? Jeti Kandau. Roh Kudus bukakan segala yang perlu disingkapkan hari ini. Thank you so much Ibu Jeti untuk doanya. Dan juga Uti dari Purbalingga. Thank you sudah bergabung Uti. Diana Van Bak dari Amsterdam pagi-pagi hari ya. Thank you Perdana untuk surfing. Ibu Acin Anggo. Terima kasih untuk semua yang melayani teman-teman kita. Thank you Ibu Maya, Fenty, Christine, sudah melayani sesama lain. Apa kabar dan Pasar Bali, Ibu Lu Utari. And terima kasih Jayadi dari Medan, Horas ya, sudah bergabung kembali. Pipin Jantur, Shalom dari Palembang, salam kenal. Terima kasih banyak untuk bisa bergabung di Bible Study sore hari ini. Thomas Kustomo, terima kasih sudah bergabung. Pak Thomas dari mana? Dari kota mana? Dari Ngawi atau dari kota di mana? And we have GBIKM dari Medan. Selamat sore, Horas, selamat bergabung. Bisa kenalan GBIKM itu singkatan apa? Leslie Yovanka dari Cipayung. Selamat sore, selamat bergabung di Bible Study. And Bernard Santoso dari Sidoarjo, terima kasih sudah bergabung untuk belajar lagi. Anna dari Wonosobo yang setia untuk senantiasa belajar mengerti bagaimana supaya dirinya mengalami pertumbuhan yang kuat emosinya ya. Halo Linda, sudah Surabaya sekarang kamu ya. And who do we have here? Sarah Pardede, thank you for joining. Okay. And terima kasih semuanya sudah bergabung. Kita akan berdoa untuk memulai pelajaran sore hari ini supaya kita bisa cover sebanyak mungkin ya. Pak Waluyo, thank you sudah bisa bergabung sore hari ini. Senang sekali saya bisa berkumpul dengan keluarga Pak Waluyo ya. Jeti Kandau dari Makassar, Mary dari Makassar. Oh, Jeti Kandau dari Manado dong ya. Mary Teguh, apa kabar? Salam semua ya sama anak-anak semuanya. And Erikson Togatarop sudah siap belajar juga ya. Oke, Pak Ludiman apa kabar? Medan hadir, thank you. Kita satu hati dalam doa, kita minta untuk Roh Kudus membimbing kita semua. Amin. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Terima kasih kau hadir dari Hong Kong sampai Phoenix, Arizona, Palembang, Medan, Manado, seluruh Jakarta, Cipayung. Kami berdoa penyertaan-Mu Roh Kudus nyata bagi setiap umat.
Biar pergaulan intim dengan Tuhan menjadi kekayaan dan jaminan untuk kita hidup dalam perlindungan Tuhan di situasi pandemi ini. Terima kasih untuk pewahyuan yang Kau akan berikan dan bicara satu persatu pada kami semua. Karena firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, pasti melakukan apa yang Kau mau terlaksana di hidup kami masing-masing. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, so kita masuk ke dalam seri bagaimana cara Tuhan tuh menyaring umat pilihannya Dia di akhir zaman. Dan kita tahu grup dari The Remnant ini memang tuh dari semua kehancuran-kehancuran, pemberontakan dari umat Tuhan. Karena untuk mentaati firman itu tidak segampang yang kita khotbah ya. Mentaati firman dan tumbuh bersehat rohani, dewasa emosinya itu tidak segampang yang kita khotbahkan. So saya mau Anda semuanya mengerti bahwa sulitnya mengikuti Yesus di masa kini tidak dapat dianggap sepele. Ya, kita mengalami tantangan yang paling besar. Terutama di masa di mana semuanya jadi pemain digital, semuanya pakai gadget, dan tergoda untuk segala macam kecanduan ya, dengan TV, sosial media, film-film yang bebas di-download dari YouTube, dari apapun. Nah, bagaimana Anda ngatur waktu Anda supaya hubungan kasih sayang dengan Tuhan, Tuhan ke kita, kita ke Tuhan tidak terputus dan bukan menjadi sesuatu yang kita lantarkan. Tapi justru kita invest waktu dan perhatian kita dan energi kita. Oke, so di dalam keseluruhannya solusinya itu alat penangkalnya cuma satu. Yang ini yang saya nikmati dan sangat-sangat sederhana. Tidak ruwet seperti repot melakukan suatu acara rohani, program rohani. Sama sekali nggak ruwet seperti itu. It's just being aware di mana Anda mesti fokus kepada kesehatan emosi dan kehidupan kontemplatif. Nah, kata kontemplatif ini sudah di Indonesia kan loh, jadi ini resmi nih. Kontemplatif semua agama ada kata ini. Tidak hanya di pengikut Yesus, semua agama ada. Oke, saya berkumpul sama semua staf kantor saya dialog sama mereka, saya bagikan bagaimana praktek untuk spend time sama Tuhan kita. Dan mereka berkata, oh di agama kita namanya ini, di agama kita namanya ini. So kontemplatif basically artinya being with God. Berada bersama Tuhan. Di sibuknya hari, sepanjang hari, kesibukan deadline, semua kerjaannya mesti dipenuhi. Do you know that God is with you? Nah ini awareness-nya ini perlu dibangun. Nggak bisa langsung percaya, langsung tahu gitu loh. Yang membuat saya tertantang itu baca 1 Raja-Raja 19 ya. Dimana Elia dalam kondisi depresif, sudah mau bunuh diri. Karena diuber sama Ratu Isabel, itu istri dari, ini bangsa non-Yahudi yang dikawini oleh Raja Ahab dari suku Yehuda. Dan setelah si Elia sebagai satu-satunya nabi Allah yang menegakkan kebenaran, supaya semua umat Israel akhirnya melihat Allah itu hidup, Allahnya Israel, dan kembali kepada Allah dan meninggalkan dewa-dewa yang dianjurkan dan dipaksa oleh Isabel itu. Dalam kondisi dia mau diancam, mau dibunuh. Dia mau mati aja, dia komplain sama Tuhan. Gak ada yang benar pokoknya. Dan Tuhan kasih malaikatnya, dikasih makan roti. Dan dia disuruh 2 kali ya, disuruh lari, naik gunung. Dalam kondisi mau bunuh diri, suruh manjat gunung kan luar biasa itu ya. Kan sudah bertolak belakang semuanya itu. Dari kemauannya, kekuatan daging kita. Dan di atas gunung itu Tuhan bicara supaya dia naik ke puncaknya, jangan dilekuk guanya. Kok dia bisa tahu ya? Allah tuh nggak ada di api, nggak ada di guntur, nggak ada di angin taufan. Kok dia bisa tahu? Nah itu loh, dalam kondisi sangat depresif, sangat burn out. Kok bisa sensitif? Hanya dengan Tuhan hadir loh. Setelah itu baru dengar suara Tuhan. Itu 2 fase berbeda. So bagaimana kita bisa hidup bertumbuh seperti Nabi Elia, seperti Daniel waktu ditawan di Babel. Kehidupan kontemplatif Daniel tidak stop. Kehidupan kontemplatif Nabi Elia nggak stop. Emosi mereka sehat. Nah itu bagaimana tuh bagi remaja-remaja Daniel, teman-temannya tuh. Ini yang saya mau bagikan kepada Anda. Betul, it's not easy untuk mengikuti Tuhan masa kini. Anda akan mengalami banyak halangan secara lahiriah, batiniah, dan Anda nggak bisa menjadi seperti apa yang Allah inginkan. Jadi Kristen masa kini ini banyak ditenggelamkan dengan budaya dunia maya.
Nah, dan problemnya dunia maya ini dengan gadget-gadgetnya dan apps-appsnya ini bikin kita kecanduan. Sehingga kalau udah adiktif, kalau mau bikin kehidupan disiplin berada untuk kehidupan kontemplatif sama Allah, tantangannya berat, challenge-nya berat sama sekali. Dan kita sebagai gereja Tuhan harus fokus dengan bagaimana sih caranya, prakteknya gimana sih, supaya kita bisa seperti Daniel, Syadrak, Mesak, Abednego. Daniel dalam usia tuanya yang mendengar suara Tuhan melalui kitab Yeremia, tahu kapan orang Israel itu selamat dari kepunahan dan bisa balik lagi ke Yerusalem, bangun tembok Yerusalem, membangun bait Allah kembali, dan bisa memperoleh kotanya kembali. Tidak gampang sama sekali. Tidak gampang sama sekali, tapi tidak mustahil. Ini yang saya mau bagikan pada Anda, dan kita bagikan di minggu lalu, hari Sabtu juga, mengenai saya mau perkenalkan adanya makhluk yang namanya the beast, kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini satu-satunya yang bisa mengalahkan the beast di dalam diri kita maupun di luar. Nah, yang di luar itu zamannya kitab Wahyu ditulis oleh seorang pembelajar kitab Wahyu, itu dikatakan bahwa Richard Bauckham, dia katakan bahwa binatang itu sebetulnya itu lambang. Ya, dari Wahyu 13, dari budaya masa itu yang dikuasai oleh kejayaan, kehebatan, kekayaan daripada kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi yang menguasai, menjajah Israel saat itu. Nah, ini dalam kitab Wahyu ini dinyatakan bahwa binatang ini di belakangnya ini ada kekuatan dari naga. Dia dapat kekuatan dari naga. So, kalau Anda mau tahu siapa si naga itu, ya Anda bisa baca di Wahyu 12 tentunya ya. Kalau Anda pernah ingat lagu Oleh Darah Anak Domba, nah itu dari Wahyu 12 itu ya. Kita melihat di situ bahwa ayat 3, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dilihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang langit dan melemparkan ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan. Perempuan itu lambang gereja yang hendak melahirkan untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan. So you know who this is. Semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas, lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat di sorga. Anda tahu ini iblis kan ya. Si naga besar itu nama lainnya ular tua. Disebut iblis atau satan. Bukan setan. Kalau setan itu demons. Itu yang kecil-kecilnya. Kalau ini huruf besar. Berarti dia levelnya kepala. Ya. Seperti Mamon. Itu ditulisnya pakai huruf M besar. Ya. Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Sepertiga malaikat Tuhan ikut kudeta. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian mereka. Di tempat ini Anda akan dites apakah you still testify. Siapa Tuhanmu? Who are you in Christ? Siapa Anda? Whose are you? Siapa yang memiliki Anda? Oke. Perkataan kesaksian ini akan membuat takluk si naga itu. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celaka kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu waktunya udah tiba. So kita nggak bisa nyangkal bahwa di bumi ini kita ada musuh real. So untuk Anda betul-betul hidup sejalan dengan kemauan Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus seperti Yesus. Untuk mengalami transformasi serupa gambar rupa Yesus. Nggak segampang entwedri seperti Anda dengar di khotbah loh ya. Oke. Nah kita tahu bahwa untuk hidup dengan kesehatan emosi dan kehidupan kontemplatif. Oh Anda semua tahu bahwa
Anda mesti hidup dengan day by day. Oke, ini akan membuat Anda membangun otot emosi, otot otak, otot iman, supaya Anda bisa bersaksi. Siapa Anda, milik siapa Anda di tengah tantangan siapapun, mengalami serangan apapun. Nah, kita mau lihat siapa sih kitab Wahyu dan binatang itu di dalam kitab Wahyu itu. Wahyu 13 ayat 3b sampai 7. Bahwa seluruh dunia itu heran mengikuti binatang itu. Nah, kalau binatang ini saya sudah bagikan di minggu lalu. Ternyata binatang ini adalah tidak lain adalah budaya yang ditulis oleh Richard Bauckham. Kerajaan Romawi punya budaya yang sangat kaya raya, sangat perkasa, pendidikannya tinggi, sekolahannya tinggi-tinggi, ekonomi, budayanya, militernya canggihnya luar biasa. Dan ini mendatangkan kekayaan masuk ke Israel dan kejayaan besar bagi kerajaan mereka di Israel. Jadi pengikut Kristus tergoda juga nih. Kalau mengikuti sistemnya Romawi, mereka kaya raya. Kerjaan mereka posisinya penting-penting. Tapi kalau mau ikut jalannya Tuhan, mereka akan terancam dan kehilangan kerjaan itu. Kehilangan kehidupan nyaman. So, hasilnya di zaman Romawi itu, kalau mau betul-betul jadi pengikut Kristus, wah ujiannya berat. Nah, di akhir zaman ini 1 Petrus 4 berkata juga, jangan lupa penghakiman mulai dari rumah Tuhan. Pemurnian dari iman itu di rumah Tuhan. Matius 24 katakan 10-12. Ujian begitu kuat sampai kasih kebanyakan orang akan dingin. Yang mengerti kasih siapa ya teman-teman? Hanya gereja Tuhan. Karena Allah adalah kasih. So kalau kasih kebanyakan orang jadi dingin, ya tentu kita akan banyak konflik, banyak gesekan, banyak pertengkaran, striving, sampai bisa terjadi perpecahan. Nah, dulu zamannya Romawi menguasai Yerusalem, hidup untuk ikut Tuhan tekanannya beratnya nggak keruan. Karena mereka diancam hilang, nggak dapat kerjaan, diancam akan hilang kekayaan. Nah, coba Anda dibandingkan dengan zaman sekarang, di tengah-tengah pandemi, tekanan COVID yang kita nggak tahu, nggak bisa lihat makhluknya kayak apa, tapi kita lihat efeknya nggak main-main, right? Nah, apakah Anda tetap bisa setia mentaati Tuhan? Di zaman itu, Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini, dia menegur, kamu nggak bisa loh ya hidup satu kaki di ngikutin si binatang, satu kaki di dunia mengikuti Kristus. Kamu nggak bisa asimilasi begini dengan budaya Romawi. Sebagian orang Kristen ternyata zaman itu justru meninggalkan iman mereka. Apakah nggak sama dengan zaman sekarang ini? Namun ada juga yang 50-50. Mau netral, mau print plan seperti itu. Mau cari jalan tengah, saudara-saudara. Nah, kalau kita belajar Matius 7 dan Matius dan Lukas 8, kita tahu ya, kita itu either Kristen yang berdiri di atas batu karang atau pasir. Di zaman ini, ujian itu akan ada. Bagaimana dengan Anda semuanya? Saya berdoa dengan pelajaran supaya Anda bisa memiliki emosi yang sehat, bertumbuh dewasa rohani melalui buku dari Peter Scazzero yang Anda semua sudah beli dan Anda punya. Coba dibuka pelan-pelan. Coba ikuti pembelajaran itu. Izinkan Roh Kudus nuntun Anda melewati 3 fase pertama. Kenal kondisi emosimu saat ini. Kalau nggak sehat kayak apa sih ciri-cirinya? Supaya Anda bisa bercermin dan masuk dalam kehidupan kontemplatif. Supaya Tuhan diizinkan masuk ke dalam gunung es Anda. Nah, pada waktu Anda masuk ke gunung esnya Anda, Tuhan diizinkan dengan Anda berdiam. Anda baru tahu loh, Anda baru kenal dirimu kayak apa. Ini yang saya alami. So, kitab Wahyu menjelaskan bahwa nggak mungkin dong ada kompromi hidup dengan Kristus dan binatang. 2 Korintus 6 katakan itu. Kamu nggak bisa mendua hati dong, kamu nggak bisa hidup dengan dunia dan dengan Kristus. Apa hubungannya dunia sama Yesus? So kita hanya punya 2 pilihan. Dan hari ini saya percaya kita pun hanya punya 2 pilihan. Berkompromi dan mengizinkan diri kita terisap dalam budaya si binatang. Budaya kekayaannya mutakhir, teknologi mutakhir. Ini seperti saat ini ada, Anda tinggal kirim mau ikut kiblatnya negara Amerika yang tercanggih teknologinya. Atau Anda mau ikut kerajaan sorga sehari-harinya. So Anda bikin 2 pilihan ini. Anda mau terhisap ke budayanya binatang ini atau Anda mau pergi daripadanya. Dan dengan setia memberi kesaksian yang benar melalui perkataan dan
gaya hidup kita. Sebab pemuritan itu sebetulnya mengikuti gaya hidup Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya manusia yang di bumi yang pernah berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada satu orang bisa mengikuti kedatang ke Allah Bapa tanpa melalui aku. So dengan kata lain kita mesti ikutin Yesus dong, karena dia jalan satu-satunya. So unless kita memiliki gaya hidup sehari-hari seperti Yesus waktu di bumi, kita pasti kandas, terhanyut ke dalam dunia, sistem dunia. Wahyu Ibrani 2 katakan itu ayat 1 dan 2. Gampang sekali kita terhanyut, terseret. Nah di Wahyu 18 ayat 2 sampai 4, dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah runtuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh jahat, tempat persembunyian roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengannya, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Bisnis secara disetir oleh hawa nafsu. Lalu aku mendengar suara lain dari surga yang berkata, pergi kamu, hai umatku, pergi daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. So Rasul Yohanes menyampaikan pesan Tuhan berkata, get out from that system. Keluar dari sistem itu. No compromise. Jangan kompromi. Nah di sini kita belajar bahwa Satan menggunakan apa Bapak Ibu sekalian? Si iblis pakai apa? Pakai kekayaan, kelimpahan, kehebatan, senjata peperang mutakhir, the best of the best yang tersedia di dunia. Pakai semua sistem budaya kerajaan Romawi untuk membuat orang percaya. Zaman itu ya, zaman kuno itu loh. Tidak memiliki hubungan yang hidup dengan Yesus. Dengan cara tipu daya apapun. Jadi kalau di abad 21 siapa? Siapa nih si binatang ini sebetulnya? Kita kalau nggak salah berakhir di sini nih. Ingat pesan kita Wahyu adalah pesan di sepanjang sejarah. Buat saya kitab Wahyu itu sejarah masa depan kita. Bayangin ya, masa depan udah disejarahin. Jadi kita udah tahu ending kita nanti akan kayak apa. Yang penting itu kehidupan kontemplatif itu penting kenapa? Sebab proses dari dimana kita sekarang kenal diri kita kayak apa, emosinya nggak sehatnya kayak apa, menuju sampai kita menjadi mempelai Kristus, itu patronnya, itu polanya, itu yang penting. Kalau destinasi udah ada, nggak usah diapa-apain. Memang udah menunggu kita. Tapi bagaimana kita berjalan, apakah kita drifting, terhanyut sama sistem dunia dengan the beast di abad 21 ini apa enggak? Keputusan ada di kita, kepekaan untuk mengerti kita lagi keseret, tenggelam di dalam sistem dunia ini ada di kita. Kalau Anda melakukan hidupan kontemplatif, selalu berada bersama Tuhan, memiliki latihan kayak Nabi Elia, kesadaran kapan Tuhan hadir, kayak apa Tuhan hadirnya. Kemudian of course Anda bisa expect dia akan ngomong. Setelah Nabi Elia tahu Tuhan hadir dalam angin sepoi-sepoi basah, baru Tuhan ngomong. Ngapain kamu di sini Elia? Urapi Yehu sana, urapi penggantimu sana, Elisa namanya. Instruksinya jelas, tapi baru dapat mendengar setelah dia rest di dalam hadirat Tuhan dengan suara angin sepoi-sepoi. Itu kan lambang resting, lambang quietness, karena sepoi-sepoi basah, nggak rame, nggak gaduh Tuhan. So bagaimana dengan di abad 21 ini pengaruhnya binatang ini ke Anda dan saya? Di seluruh bagian dunia semua orang percaya harus melawan dan mengalahkan si the beast. Wujudnya apa? Ya budaya generasi kita. Kebudayaan sekarang kayak apa? Apakah sama dengan lainnya dengan kerajaan sorga? Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, pasti akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. So saya mau tantang pada Anda semua. Saya bawa ini ke depan Anda. Ini perkataan Allah loh. Ini perkataannya Roh Kudus loh. Ini melalui Rasul Yohanes. Yang penting apa? Mau ada
pengaruh binatang kayak apapun, mau tekanannya berat apapun, ancaman kerjaan hilang, the comfort of wealth and riches itu hilang, diancam. Yang penting, kata Tuhan Yesus, kalau mau sampai sejarah masa depanmu terjadi. Ingat ya, waktu itu saya bagikan mengenai the remnant. What you need to remember is your future, not your past. Tapi your future, karena udah jadi future-nya. Kita wahyu tuh future kita. Yang penting mau ditawan ya ditawan, mau dibunuh dengan pedang ya dibunuh. Yang penting kamu tabah enggak? Kamu iman sebagai iman orang-orang kudus kita, ya Tuhan ini tabah enggak? Bertahan enggak? Resilient apa tidak? Nah, those who can stand strong, having done all that, stand strong. Setelah selesaikan peperangan itu, Efesus 6 ayat 12-13, berdiri teguh. Nah, itu yang dicari Tuhan, itulah the remnant. Itulah umat pilihan yang sedikit di akhir zaman. Anda mesti memahami bahwa binatang itu adalah ancaman terbesar gereja Tuhan. Dan akan menghisap, nyedot orang-orang Kristen di masa kini. Saya mau ulangi lagi ya. Yang paling menjadi ancaman nomor 1 gereja Tuhan is the beast. Budaya generasi kita saat ini. That's the worst. Oke, Dr. Henry Cloud berkata, kalau dulu zamannya saya ke gereja, kita tuh takut anak-anak pada kena narkoba, obat-obat terlarang, bahkan addicted. Terus Dr. Henry Cloud berkata seperti ini, sekarang nggak lebih ngeri. Semua anak-anak kita bisa addicted to the gadget. And yet no boundary, nggak ada batasannya. Kalau zaman kita dulu, anak-anak mudanya bisa kena obat terlarang tapi masuk ke rehab. Jadi ada boundary mereka di situ. Sehingga bisa sembuh. Kalau sekarang dengan addiction to gadget, boundary-nya apa? Orang tuanya bahkan beliin gadgetnya. Nah, Os Guinness, ini bukunya saya baca namanya The Call. Dia mengatakan begini, melalui gabungan kekuatan kapitalisme, teknologi, komunikasi yang modern, yang canggih, peradaban paling berkuasa, budaya global, dia yang dibentuk. Dia berkata bahwa si budaya inilah semuanya nih. Kalau digabungin semua namanya budaya global culture. Ini dibentuk melalui persatuan dari kapitalisme, teknologi, komunikasi modern. And Os Guinness di buku The Call, di bagian pasal Finding and Fulfilling the Central Purpose of Your Life, dia berkata, budaya global saat inilah, that's the beast di abad 21. Now, nilai utama dari binatang ini, the beast, di abad 21 ini bisa dilihat ada kekuatan teknologi, AI, artificial intelligence, bahkan dia dibuat di negara tertentu dibikin jadi warga negara. Dia dapat kewarganegaraan. Smartphone is all over us, isn't it? Saya juga pakai. Now the beast itu berkata begini nih. Ini kalau the beast, kalau Anda mau tahu ada the beast apa enggak yang mempengaruhi Anda, ini bunyinya seperti ini. 1. Anda akan punya nafsu, Anda akan punya pikiran yang berbunyi kayak gini. Kebahagiaan itu ya hanya ditemukan dalam memiliki sesuatu loh. Anda ingat pelajaran saya bagikan mengenai knowing your false self? Bagaimana Anda mengenal diri palsu Anda, diri topeng Anda? Ada 3 pertanyaan, makanya Yesus mengalami pencobaan untuk Yesus diuji. Apakah Yesus pakai manusia daging, manusia lama, manusia palsu, atau pakai jati diri aslinya yang dari Allah itu. Ternyata dia pakai jati diri kan. Apa tuh nomor 1? What do you have? Henry Nouwen selalu berkata, do you know if kalau orang tanya sama Anda, apa kabar? Oh kenalan dong, kenalan. Terus Anda kenalannya kayak begini. Oh saya dokter, oh saya ahli bedah, oh saya pemilik bank, oh saya pemilik perusahaan ini, pemilik pabrik ini. Orang tuh mau kenal Anda, bukan mau kenal apa yang Anda punya, apa yang Anda raih, apa yang Anda lakukan, apa kata orang mengenai Anda. Orang tuh gak tertarik, orang mau kenalan sama Anda. Nah bahasanya the beast, itu bahasa yang itu. Kebahagiaan di abad ini hanya dapat ditemukan kalau Anda memiliki sesuatu. Nah 2, Anda perlu mendapat sebanyak dan secepat mungkin untuk kepentingan kamu sendiri. Oke, 3, keamanan itu ditemukan di mana? Uang, status, kesehatan yang prima. Kalau Anda fit badannya, kaya raya, cashnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya di daerah elit. Nah,
Itu bahasanya si The Beast lagi ngomong ke kalau itu menjadi purpose of your life, then The Beast is in control of you. Anda dikendalikan The Beast. Satu lagi, nomor 4. Oh, di atas segalanya ya, kata si The Beast ini. Anda harus mencari semua kesenangan. Hidup ini untuk senang, cuma sekali di bumi kan. Anda mesti hidup nyaman. Anda mesti dapat kemudahan-kemudahan yang bisa Anda dapatkan. Life must be fast, a fast-paced life. Dan juga Allah mengenai kekristenan, nggak relevan. Udah kuno itu mah. Dengan kehidupan sehari-hari kita di dunia maya begini, teknologi begini dengan AI, Allah itu gereja, nggak relevan lagi udah. Itu kuno. Kekristenan hanyalah salah satu spiritualitas yang bisa dipilih. Terserah aja mau pilih agama apa, Tuhan yang mana. Itu hanya one of the choice that you have to make. Dan di dunia saat ini nggak ada yang namanya kemutlakan ya. Kemutlakan moral, itu apapun yang benar bagi Anda ya itu yang benar. Okay. Anda nggak bertanggung jawab pada siapapun kecuali diri Anda sendiri. Hidup di dunia ini adalah salah satu contoh dari pilihan yang Anda bisa pilih, Anda bisa hidupin pilihan itu. Nah, hari ini saya mau bagikan pada Anda dari seorang rasul yang rendah hati sekali. Dia ngajarin saya bahwa suara The Beast ini adalah suara yang keluar dari dalam kita. Selain dari luar, juga dari dalam kita. Ya. Rasul Paulus melihat binatang yang tak terjinakkan ini ada untamable beast dalam dirinya dia. Nah, ini pergumulan yang luar biasa. Dan dan ini The Beast di dalam dirinya dia ini betul-betul untamable, nggak bisa dijinakan. Sebab kekuatannya yang kuat banget untuk mengacaukan. Anda kalau day by day dimulai dengan solitude, silence, and stillness, slow down, susah nggak untuk Anda tenang, diam? Atau banyak pikiran lompat-lompat, emosi, gejolak, bereaksi pada pikiran yang timbul di sini. Kayaknya mau bikin 2 menit diam, berhening dengan tenang teduh. Susah apa tidak? Susah kan? Nah, Anda sedang melawan The Beast di dalam dirimu. Yang basically gak mau duduk diam di kaki Tuhan kayak Maria. Gak mau. Yang basically gak mau ikutin Yesus. Yesus kan 6-7 kali per hari. Selalu menyingkir ke tempat yang tenang. Dia menghilang. Dia mau berdua sama Bapaknya. Walaupun yang nunggu dia untuk KKR kesembuhan rohani. Ngantrinya ratusan ribu. Ditinggal. Dia hanya melakukan kehendak Bapaknya. Oke. Saudara Paulus melihat kekuatan yang mengacaukan hidupnya dia, yang gak bisa dikontrol dan ini memiliki natur dosa. Nah, kita baca ya. Dari mana nih saya baca mengenai hal ini? Adanya di Roma 7 ayat 21 sampai 24. Saya suka sekali dengan ayat ini. Aduh, banget bener. Kalau Anda nggak breakthrough nih di Roma 7, Anda nggak bisa masuk menjadi Kristen Roma 8 yang hidup dipimpin Roh. Enggak gampang sama sekali. Ayat 21, mari di tempat di mana Anda berada kita baca sama-sama ya. Demikianlah aku dapati hukum ini. Hukum loh ya. Sesuatu yang namanya hukum, Anda percaya nggak percaya, ngerti nggak ngerti bekerja. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Pernah nggak Anda mau puasa, mau doa, mau kelapar sekali makan, akhirnya gagal makan deh. Betul? Pas gitu tuh buka gadget lagi, wah iklan bakmi ayam. Keluar lagi siomay. Kira-kira bagaimana tuh puasanya Anda? Anda akan ada peperangan kan? Orang luar nggak ada yang tahu loh. Yang tahu Anda. Kalau mau jujur-jujuran Anda bisa jujur tuh. Anda mau doa puasa malah ngantuk, tambah nguap. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, kok aku lihat ada hukum lain. Jadi di dalam hati nurani suka sama baca Alkitab, suka hadir di Bible study, suka disuruh berdoa di ibadah pagi, ibadah senja, ibadah malam, ibadah fajar, senang dan bergairah sekali. Tapi kalau pada waktu melakukan itu malah ketiduran. Pernah ketiduran? Puasa malah kerucuk-kerucuk, makin kerasa tuh kerucuk-kerucuknya. Semakin kerasa hausnya. Ini mau telan ludah atau mau minum air nih ya. Boleh gak dia? Boleh gak? Aduh, argumentasinya berat banget.
So, itulah hukum yang bekerja di anggota tubuh Anda yang berjuang melawan hukum akal budi. Secara akal budi mau doa, mau baca Alkitab, mau dengerin firman. Dan membuat kita menjadi tatat ya, lingkari Alkitab Anda. Tawanan hukum dosa. Tawanan hukum dosa. You are being imprisoned. Anda tertawan, terpenjara sendiri loh. Yang ada dalam anggota-anggota tubuh Anda sendiri. Aku manusia celaka. Nah, ini baru sadar dan insaf nih. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sore hari ini saya mau bertanya kepada Anda semua yang di Ambon, yang ada di Manado, ada yang di Tomohon, yang ada di Amerika, yang ada di Belanda, yang ada di Hong Kong. Apa sih yang Anda lihat dalam diri Anda saat Anda mendengarkan saya membagikan firman ini? Apa yang Anda lihat dalam diri Anda sendiri? What are you seeing about you saat ini? Coba direnungkan yuk. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda rasakan? Be still, tutup mata Anda dan dengerin emosimu. Pertanyaan kedua, apakah Anda berani melihat ke dalam diri Anda sendiri? Waktu Anda tutup mata untuk berdiam, untuk fokus kepada Yesus, apakah Anda berani untuk melihat kondisi kejiwaan Anda? Nah, apa yang kita lihat dalam diri kita? Apa sih yang kita lihat dalam diri kita sendiri waktu Anda mencoba untuk berdiam? Itu kontemplatifnya ya. Itu perlu sekali. Saya baru kenal diri saya tuh waktu diam. Ternyata benar-benar gak sabar. Gak tahan. Kepingin cepet lompat. Kepingin cepet jalan berdiri. Ada aja alasannya waktu awal-awal you know. Dan untuk bisa tenang. Aduh, pergumulan luar biasa. Beda sama hari ini. Nah, banyak dari kita bahkan tidak berani melihat kok ke dalam dirinya sendiri. Takut menghadapi diri. And Teresa dari Avila berkata, semua problem, semua masalah di bumi ini sebetulnya problemnya itu dari diri sendiri. Karena kita gak kenal diri kita. Kalau kenal kan gak mungkin dibiarin merajalela seperti itu keputusan-keputusannya. So, Paulus melihat binatang yang tak terjinakkan ini dalam dirinya. What about you? Saya juga tahu ini ada di saya. Ada kekuatan yang mengacau, yang sepertinya gak terkontrol. Itu loh namanya the nature of sin. Jadi kalau kita disuruh hidup Lukas 9 ayat 23. Barang siapa mau ikut aku mesti sangkal diri, pikul salib. Nah, kalau Anda udah ngomong sangkal diri, pikul salib kan ngomong mati kedagingan ya. Dan kemudian datang kemari baru bisa ikut Tuhan. Nah, ini harus tiap hari Anda lakukan. Kalau Lukas 9:23 ada kata tiap harinya. Bapakku di surga. Nah, umumnya kalau kita berdoa, setelah kita solitude silence and fokus ke Tuhan, kita doa nih. Anda pernah dengar gak? Anda kalau ngomong doanya kayak apa kata-katanya? Seperti ini gak mirip-mirip ya gini? Bapakku di surga, dikuduskanlah namaku, datanglah kerajaanku, jadilah kehendakku di bumi seperti di surga. Anda pernah dengar gak doa Anda kayak begitu arahnya? Mungkin gak belak-belakan ngomong ku ya. Tapi ngomongnya Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, di keluargaku dan di rumah seperti di keluargamu di surga. Biarlah semua keakuran, keintiman terjadi di keluargaku. Dan mintanya itu semua otomatis. Gak taunya semua butuh dancing together, melakukan kerjasama bersama-sama dengan firman Allah, dengan Roh Kudus yang ada dalam Anda. Nah, saya mau tanya, Anda pernah gak doa ini? Kok aku berdoa, kok jawabannya kok lain sih? Kok aku gak lihat jawaban sih? Di mana kau Tuhan? Sebetulnya Tuhan udah jawab, tapi karena Anda fokusnya bukan yang Tuhan kirim, tapi kepada yang lain, ya terang Anda gak lihat sama sekali. So, kenapa sih kita tanpa sadar bisa doa yang fokusnya diri kita sendiri, narsistik? Memiliki hak asasi, aku mesti terima kesembuhan, aku mesti terima kekayaan, aku mesti terima pemulihan. Nah, antara iman berani seperti singa muda dan menjadi ngotot-ngototan begitu tuh beda ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebetulnya doa ini lemah lembut kok. Nah, suara setannya lebih keras nih.
Kenapa kok Anda bisa nggak sadar? Ada productive thinking di dalam diri Anda. Kenapa kok kita nggak sadar? Kita tuh masih pursuing barang-barang, harta. Well, kita nggak bisa sadar karena kita nggak berani datang ke Tuhan. Kita takut sama kehendak Tuhan. Dan kita merasa bisa untuk bisa mengontrol Allah, mengontrol manusia. Dan mencoba mengontrol diri, which is struggling. Okay. Nah, mengontrol apa sih yang akan dilakukan oleh Anda semua setelah selesai ibadah ini? Anda mungkin bisa berkata, kapan dia akan melakukannya? Bagaimana dia akan melakukannya? Apa yang akan dihasilkannya? Nah, di sini Anda mesti perhatikan baik-baik ya. Kita takut kehendak Tuhan dilakukan atau dikontrol sehingga kita nggak bisa dekat sama Tuhan, nggak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan timbul pertanyaan-pertanyaan kayak begini nih. Kapan Tuhan akan melakukannya? Bagaimana Tuhan akan melakukannya? Apa yang akan dihasilkannya? Loh, ini pertanyaan kok bisa saya sajikan ke Anda tuh bagaimana? Sebab pada waktu orang Israel bejat sekali hidupnya, kemudian Allah mesti memanggil Nuh, seorang yang bergaul dengan Allah, dan anak dan istrinya. Dan istrinya Abraham maupun istri anak-anaknya. Mereka masuk ke bahtera yang dibikin 120 hari. Padahal nggak ada embun, nggak ada hujan loh. Semua orang mengolok-ngolok si Abraham ini. Tapi dia nggak peduli karena buat dia Tuhan itu real. Nah, pada waktu si Nuh bisa tahan cemooh ya dari kehidupan yang terhormat yang dikasih Tuhan. Nah, dia tiba di satu sisi, dia melihat dengan mata kepala sendiri. Oh, menghandle orang kayak gitu. Oh, menghandle budak kayak begitu. Oke, nah kalau Anda mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, bisa sadar. Kalau mau ikut Tuhan tuh kayak begini, bukan kayak begini. Nah, terjadi tarik-tarikan di dalam diri Anda. Nah, itu kayak Roma 7 tadi tuh. Ayat 21 sampai 25 Anda mesti alami. Itu mesti dialami, nggak bisa dikotbahin itu. Nah, kalau Anda mau breakthrough kayak si Paulus gitu, Anda perlu melakukan ketaatan mentaati Tuhan itu dengan hati yang rela sampai nyerah total. Saya latihan itu melalui dari 2 menit awal solitude challenge dan centering sampai ke sekarang masuk ke 12 menit awal saja. Dari 12 menit Anda mau tahu, yang betul-betul aku tuh diam tenang. Saya nggak ngukur sih. Tapi nggak nikmat, tapi nggak bisa selama nunggunya tuh loh. Pada waktu mulainya, very little. Peter Scazzaro berkata, the most orang itu bisa diam tenang sekali cuma 15 second. Jadi 15 menit itu berdiam pertama. You are warring antara binatang yang di dalam yang nggak bisa dikontrol itu nafsunya maunya, sampai Anda nyerah diri Anda dan percayakan seluruh diri Anda kepada Allah. Apakah kita siap rela memberi diri kita sepenuhnya percaya kepada Allah Bapa Surgawi? Ini terjadinya waktu di Solitude Challenge yang 2 menit. Anda kan tahu kan ya, melakukan ini ya. Kalau belum punya bukunya, well, Anda bisa beli kok di touch online. Anda di situ akan ditanya sama Tuhan. Ini belum baca firman, belum baca renungan, baru di 2 menit yang sekarang buat saya 12 menit sampai 15 menit. To really be still and be quiet in the presence of God. It's only a little much compared to the 12 to 15 minutes. Oke? Sehingga semua pikiran ditawan, tunduk kepada Allah. Nah, itu 2 Korintus 10 tuh, ayat 3 sampai 5. Peperangan kita bukan peperangan dengan secara duniawi, dengan senjata-senjata duniawi, tapi perkasa dengan meruntuhkan benteng-benteng, yaitu pikiran siasat manusia yang melawan pengenalan akan Allah dengan keangkuhannya. Nah, jadi saya bisa tergoda loh. Udah capek, ntar aja nanti bagian terakhir aja deh. Temptationnya berat sekali kayak begitu. 5 tahun berjalan begitu itu. Nah, itu kita lagi belajar rela memberi diri sepenuhnya percaya kepada Allah Bapa Surgawi. Sedihnya, kita nggak selalu mau menawarkan hal itu kepada Tuhan. Nggak selalu. Anda bisa bangun jam 3, jam 4, dan Anda mengalami pergumulan kayak gini. But you know what? Kalau kita setia sampai akhirnya, tetap bertahan, Tuhan tuh hadir loh. Dan dia melakukan operasi surgawi di dalam batin kita.
Apa yang Anda nggak pernah pikir, nggak pernah timbul di hati, nggak pernah dengar di telinga, itu yang dia lakukan. Nah, saya nggak bisa khotbahin itu, Anda mesti ngalami. So, jadi nggak heran dong ya jika pertanyaan pertama dan utama kita adalah kalau disuruh belajar berserah pada Tuhan ya, untuk diam di kaki Tuhan kayak Maria. Timbul pertanyaan-pertanyaan ini di pikiran Anda waktu lagi menanti Tuhan. The key is how do you wait upon the Lord. Itu how-nya tuh perilakumu kayak apa waktu lagi nunggu. Timbul perkataan kayak gini. Emangnya Tuhan Yesus bisa ya? Bisa buat apa sih buat aku? Apakah Yesus ini bisa membuat aku lebih makmur, lebih kaya, lebih nyaman, lebih ada damai sejahtera? Emangnya bisa? Lalu duduk 2 menit sampai 12 menit. Emangnya bisa? Ada tuh kayak gitu-gituan sih. Coba Anda cek diri Anda waktu Anda mencoba untuk berdiam diri. Ini namanya melatih kontemplatifnya nih. So the battle is so strong. Because Anda mesti ngalami Roma 7 tadi. Bener nggak ada hukum di anggota tubuhmu yang melawan hukum hati nuranimu yang mau mentaati firman? Bener nggak? Kalau nggak Anda nggak bisa ngamin dong buku firman Allah itu. Saya bertanya pada Anda semua ya, pada para hamba Tuhan di sini. Oke, para gembala-gembala yang berjuang benar-benar kepingin bisa menghasilkan murid Kristus. Apakah Anda sadar bahwa si binatang ini sudah menawan gereja Tuhan? Gereja udah sangat teknologi savvy, sudah begitu digital savvy, sampai hadirat Tuhan tuh diganti dengan all digital equipment. Apa betul hadirat Allah itu seperti asap, kita tiru pakai mesin asap gitu, smogan? Is that true? Is that correct? Coba kita cek. Dan coba Anda cek sendiri deh mengenai kondisi Anda sebagai pemimpin gereja dan juga Anda sebagai jemaat gereja Anda. Gini ceknya nih. Banyak yang dari kita yang bertindak seolah-olah Allah tuh bekerja buat kita. Jadi sikap kita itu memperlakukan Allah kayaknya tuh, tolong Tuhan, kau sembuhkan kita Tuhan. Berkati kita Tuhan. Ini kayaknya Tuhan itu pembantu kita gitu loh. ART kita loh. Disuruh-suruh mau. Yang kedua, apakah kita memperlakukan Allah seperti sekretaris, private assistant, PA-nya kita? Pada waktu kita butuh dia untuk menolong kita, menolong yang lagi bergumul di melawan COVID karena ada komorbid. Kita perlakuannya Allah tuh, bagaimana kita perlakukan Allah? Coba dengerin dari cara dan bahasa, gaya bahasa doa Anda. Are you making him like a secretary? Sebagai ART-mu? Brandware-mu, pemadam kebakaranmu, tolong Tuhan, bunuh dia, sembuhkan Tuhan, sediakan Tuhan, sekarang Tuhan. Atau Anda menghormati dia sebagai Tuhanmu, sebagai pemimpin hidup Anda. Which one? Ini Anda mesti cek loh ya. Kalau Anda nggak cek ini sungguh-sungguh, wow, Anda akan bergumul dengan setengah mati, sehingga Anda tuh bisa malas. Dan kalau Anda perlakukan Tuhan kayak sekretari, bukannya sebagai partner hidupmu. Yang Tuhan mau tuh partner hidup ya. Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai suruhannya Anda. Enggak. He is your king, he wants to walk with you. Kalau di NIV berkata di Galatia 5:25, walk in step with me. Jadi nggak bisa disuruh-suruh. Makanya Anda kalau doa, Anda dengar teriakan hatimu. Tolong Tuhan, tolong bikin ini, balas orang itu. Now be careful how you pray. Tapi perlu didengar loh. Kalau nggak didengar kita nggak sadar diri. Nah jadi kalau Anda melakukan solitude, silence, and centering, sebetulnya itu Anda lagi dibawa ke titik di mana Anda bisa sadar diri nggak ya? Can you be aware of your situation? Apakah Anda sadar bahwa kondisi emosimu itu tidak lagi sehat? Oke, nah Anda mesti ngecek nih ya. Apakah Anda lagi memanfaatkan Allah? Are you taking a benefit of God? Nempel ke Tuhan untuk mendapat apa yang dia mau? Saya lagi belajar Lukas 15 ya. Itu ada beberapa perumpamaan yang Yesus ajarkan. Sebetulnya dia lagi ngajarin ke orang-orang Farisi yang dengar. Tapi dia pakai perumpamaan. Anda mesti belajar tuh. Anda hatinya seperti anak bungsu apa anak sulung. Dua-duanya itu melakukan maunya sendiri. Mau nyelamatin
dosanya sendiri, mau bikin bener sendiri, dan menolak Tuhan loh. Nggak mau terima Yesus sebagai juru selamat. Kakak sulung mau jadi orang suci, orang benar, yang hidupnya sempurna, tidak pernah melakukan kejahatan, setia tinggal di rumah Bapak. Tapi yang berdosa, main pelacur, pulang kok dirayakan gila-gilaan. Bahkan kekayaan bapaknya milik dia. Wah, marah kakaknya. Nah, biasanya kedua orang ini ternyata dua-duanya nggak punya hubungan sama bapaknya. Karena yang bungsu meninggalkan bapaknya, yang sulung nggak mau ketemu bapaknya. Yang saya terenyuh tuh, kok bapaknya bisa mau datengin anak-anaknya loh. Dua-duanya didatengin. Anak yang bungsu pulang, dia kejar. Anak yang sulung marah, dia didatangi loh. Begitu sempurna kasih agapenya Bapak kita. Begitu rendah hati, begitu meek. Humility-nya luar biasa loh. Mau datang ke anak yang kurang ajar, yang menghina dia loh. Anda kayak gitu hatinya? Ternyata kita mesti melalui badai baru sadar hati kita kayak gitu apa enggak. Kacungin Tuhan apa enggak. Jadi bikin dia jadi sekretaris pesuruh kita apa enggak. Kita pemanfaat kebaikan Allah. Kalau kakak sulung tuh pemanfaat. Anak bungsu pemanfaat. Mereka mau barang bapaknya tapi nggak mau bapaknya. Makanya bisa dimarahin, ditinggal, gitu aja hubungannya kayak mati ya gitu. Be careful, you know. Tapi saya seneng loh dengan buku Day by Day ini jadi tahu, jadi kelihatan gitunya. Berikutnya, yuk apakah kita mengecilkan Tuhan dengan tidak mengikuti gambaran kita tentang Allah? Masa bodoh ikut Tuhan, nggak usah persis atau terlalu fanatik ikut Tuhan kayak begitu. Nggak usah. Kita bisa kok hidup dengan senang-senang, dengan menikmati apa yang ada. Udah tenang aja. Nggak usah ikut Tuhan itu dengan cara yang sungguh-sungguh dan kusuk kayak gitu. Buat apa? Sudahlah, tenang-tenang aja lah. Kita nggak perlu terlalu kusuk. Bagaimana kita bereaksi ketika Tuhan izinkan kita alami penderitaan? Apakah Anda peluk penderitaan? Anda mau tahu Anda peluk penderitaan apa enggak waktu Anda lagi berdiam diri? Saya baru tahu. Tahan nggak ketahananmu waktu suruh diam, nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong apa-apa. Karena kalau solitude, namanya aja solitude, ke tempat sunyi, silence, stillness, and centernya. Nggak minta apa-apa, nggak minta berkat, nggak minta pertolongan, nggak minta mujizat, nggak ngomong. Hanya mau diam di kaki dia. Kayak Maria tuh loh, mendengar perkataan Tuhan tapi dianya diam. Waktu Anda mau diam udah bertekad, dalamnya gejolak kayak tsunami. Anda yang di NTT, yang baru-baru ini ada tsunami, ada gempa bumi ya, sampai 7 Richter loh. Wow, besar sekali itu. Nah, apakah lagi menunggu nanti Tuhan itu? Anda bereaksi banget. Sampai Anda nawar-nawar nego, lama-lama Anda tinggalin seminggu nggak melakukan solitude silence. Terus pas mau mulai kayak baru lagi sakit lagi. Nah, pada waktu Anda sampai berhenti seminggu kemudian dilantarkan baru mulai lagi. Itu menunjukkan apa? Anda tidak tahan penderitaan. Nanti Anda mengalami tekanan batin, tekanan hidup, Anda bisa bereaksi loh. Karena waktu diam aja nggak bisa. Blaise Pascal berkata, orang tuh paling takut sendirian. Di kamar sendirian. Menunggu 5 menit aja atau semenit aja. Untuk diam sendirian aja. Kok susah setengah mati. Kenapa? Takut ngadepin dirinya. Takut ngaca dirinya. Takut ketemu dirinya sendiri. Jadi Anda jangan mimpi ya. Kalau Anda lagi solitude, Anda akan ketemu Tuhan. Dapat penglihatan. Justru nggak akan. Karena Anda nggak boleh ngomong kok. So yang saya mau tekankan di sini adalah how do you handle pain and suffering? Bagaimana Anda menangani penderitaan dan rasa sakit? Marah? Bersungut-sungut? Atau ngomarahin Tuhan sekalian? Kok bisa gitu sih? Kok Tuhan rela sih beginiin kita? Tuhan macam apa tuh kayak begitu? Kalau kita tahu gini kita nggak usah ikut Tuhan dong. Now, which one are you? Nah kalau Anda tidak terus, yuk kita lihat ya ke Roma 7. Saya mau ajak Anda ke situ. Anda mesti ngalami yang namanya kerapuhan dan keremukan.
Paulus itu ngalami. Justru waktu Anda remuk dan rapuh, hancur lebur di situ Anda akan ketemu Tuhan. Tapi jangan keluar. Jangan tinggalkan posisi berdiam. Justru Anda di situ terus. So tadi kita udah sampai ayat 24 kan ya, Roma 7 ya. Aku manusia celaka. By the way ini ngomongnya mestinya teriaknya nih. Karena dia lagi bergumul, lagi berdiam di kaki Tuhan. Yang dia ketemu adalah anggota tubuh yang marah-marah itu. Yang gak bisa dijinakan. Aku manusia celaka. Siapa sih yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? So di dalam tubuh maut ada apa Bapak Ibu sekalian? Manusia celaka. Wretched man that I am. I am a wretched. Kalau dengar lagu Amazing Grace. Ya, how the Amazing Grace save a wretched man like me. Aku manusia celaka. Siapa yang akan lepasin aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. So dia ketemu Yesus. Jadi aku dengan akal budi melayani hukum Allah. Dengan understanding. Tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi aku ini manusia celaka. Ada dua. Makanya yang satu disalibkan. Yang satu hidup. Oke, kita lihat ke Galatia sebagai penutup yuk. Galatia 2. Ayat 19-20. Tahan sebentar ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebab aku telah mati. Nah bagian mana nih yang mati nih? Kira-kira si Paulus itu kalau bisa berhasil masuk ke Roma 8. Sekarang aku tidak lagi hidup di bawah hukum dosa dan maut. Karena aku hidup di bawah hukum roh Allah yang memerdekakan sekali. So kalau Anda membuat manusia daging, manusia topeng itu tunduk kepada pemimpinan kehendak Allah. Roh Kudus akan bimbing Anda merdeka dari kuasa nafsu jahat si binatang di dalam diri kita yang membuat kita nggak bisa fokus ke Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Anda baru merdeka kalau hidupnya untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Yang mana? Yang nafsu jahat yang si binatang itu. Namun aku hidup, jangan ikutin terus nafsu Anda. Belajar untuk menang. Hidup bersama Tuhan. Tapi bukan lagi aku sendiri loh yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Siapa yang hidup dalam Anda? So di dalam Anda, di dalam tubuh anggota tubuhmu ada hukum yang melawan kan. Tapi di dalam Anda ada roh Kristus. Roma 8 ayat 9 berkata kalau kamu gak punya roh Kristus, kamu bukan dimiliki Allah. Nah roh Kristus diam di dalam kamu, itu roh Kristus. Kalau Anda remuk, menjerit pada Tuhan Yesus dan tidak meninggalkan tempat solitude silence-nya, Anda akan mengalami terobosan di mana Kristus keluar dari tempat dorman yang membelenggu dia di dalam batin kita. Dengan segala macam problem masa lampau kita yang membelenggu Yesus. Di mana dia berkata, Yesus itu melainkan Kristus yang hidup dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup karena iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri untuk aku, dan aku tidak menolak kasih karena Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, sia-sia dong aku percaya sama Yesus Kristus. Jadi yang membuat Anda bisa menang hidup dipimpin roh, bukan nafsu daging lagi yang menguasai Anda. Cuman satu, surrender, berserah, menanti Tuhan sampai kehendakmu sejalan dengan kehendak Allah. So saya mau serahkan semua jemaat terkasih dari Tomohon, dari Sorong Ibu Triani. Anda mesti latihan, benar-benar latihan tiap hari datang ke hadapan Tuhan. Tuhan rindu kangen sama kita semua. Nantikan dia supaya dia bisa bicara kepada Anda. Dan dia akan pasti bicara melalui firman yang Anda renungkan. Udah pasti. Di bagian solitude silence itulah Roma 7. Ayat 21-25 Anda akan alami. Selamat berjuang. Selamat menang atas segala keangkuhan hidup kita ini. Dan tawan pikiran kita tunduk pada Kristus. Maka roh Allah akan keluar. Kuasa kebangkitan Tuhan keluar. Menuntun Anda semua dan membentuk manusia batin. Kita berdoa ya. Terima kasih Bapak yang sangat-sangat mencintai kami. Buat setiap kami melalui apa yang Rasul Paulus alami. Itu bukan bahan khotbah, itu dialami.
Di mana dia keluar dari cengkeraman kedagingan dia, masuk dipimpin Roh Kudus dan keluar dengan terobosan yang luar biasa. Karena tembok manusia binatang itu kuat sekali, tapi dengan Roh Allah yang lebih besar di dalam kami daripada roh apapun dunia ini, kita bisa menjadi anak Allah yang berseru ya Aba ya Bapa dan hidup dalam kuasa kebangkitannya. Aku berkati umat Tuhan yang sudah hadir di Bible Study ini. God bless you, dan kita berjumpa lagi di dalam nama Yesus di hari Sabtu dengan pengalaman hidup dari Tuhan menjadi milikmu. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Saya berdoa pengalaman pribadi Anda akan menjadi kekayaan Anda. God bless you.